Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rizki. Dan nikmat dan rizki itu kalau kita petakan menjadi dua bagian besar. Satu, nikmat dan rizki yang bersifat immaterial, tidak berupa benda, ya. Misalnya kesehatan, sampai puncaknya adalah iman, Islam, dan Al-Qur'anul Karim dan suratul Fatihah. Di sisi yang lain, nikmat yang kedua adalah nikmat yang bersifat material, yaitu harta benda, wewangian, pakaian, dolar, emas, perak, dan seterusnya. Orang Islam pada saat itu diberikan sesuatu yang paling istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tetapi yang menarik, pemberian Allah berupa Al-Qur'anul Karim yang menurut Allah adalah pemberian paling terbesar. Menariknya, begitu mereka melihat ada orang non-muslim, pada konteks ini Yahudi, Banu Quraidah dan Nadir, memiliki harta benda yang banyak, mereka seakan-akan melupakan pemberian Allah yang sangat besar dan justru menginginkan itu. Sehingga seakan-akan melupakan pemberian Allah yang amat sangat besar, yaitu Al-Quran itu sendiri. Bahkan mereka menginginkan hal tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang yang pertama adalah, apakah orang Islam dilarang menginginkan harta yang banyak? Apalagi tujuannya adalah untuk menguatkan posisi orang Islam dan untuk bersedekah? Tentu saja tidak. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, yang pertama adalah kita ini dilarang untuk satu, melupakan pemberian Allah yang besar karena kita tertarik dengan pemberian yang kecil. Nah, kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ini untuk merenung. Kita sebagai umat Islam terutama, mari berpikir, kita ini dikasih Al-Qur'anul Karim. Dan itu istimewa dari seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berupa apapun sajalah. Berupa harta benda, wewangian, semuanya. Kalau kita mau bandingkan dengan Al-Qur'anul Karim, nggak ada apa-apanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu melupakan sebuah pemberian yang sangat besar, padahal aku telah berikan kepada kamu itu. Tidak aku berikan kepada umat terdahulu, tidak aku berikan kepada siapapun saja, hatta malaikat tidak saya kasih Al-Qur'anul Karim. Ini kalamku sendiri, kata Allah. Ini kalamullah, istimewa ini. Mengapa justru ambisimu, keinginanmu yang meletup-letup itu justru pada harta benda yang remeh-temeh? Yang Allah menyatakan, kalau seandainya dunia ini, kata Allah SWT, seharga dengan sayap nyamuk, aku haramkan orang di luar Islam untuk meneguk airnya. Artinya, kita ini bukan dilarang untuk menjadi orang kaya, punya banyak harta. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah satu, kita tahu prioritas. Kita ini dikasih nikmat terbesar oleh Allah SWT berupa Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan dengan Al-Qur'anul Karim? Sudahkah kita memberikan apresiasi yang paling terbaik dengan Al-Qur'anul Karim? Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima pemberian Allah ini dengan penggunaan yang tepat gitu? Kalau ada orang ngasih saya diamond, kemudian karena saya tidak tahu harga diamond itu, dan kemudian saya biarkan saja diamond itu campur dengan batu-batu, tentu saya menyia-nyiakan. Dan orang yang tahu itu berarti tanda saya menghinakan pemberiannya. Renungkan itu, karena Allah kemudian dengan tegas menyatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sementara kepada harta benda yang remeh-temeh itu, Allah menyatakan, kamu itu kok bisa, pandanganmu itu sampai jauh. Sebagai makna, kamu ambisius, menginginkan itu sampai berlebih. Sementara kepada Al-Qur'anul Karim, kita tidak punya keinginan yang begitu kuatnya. Karena itu nanti silakan suatu saat mungkin insya Allah kita akan membahas surat Al-Hijr.
Karena itu nanti Al-Quran menyindir orang, mengatakan la tamuddanna ainaika. Jangan kamu arahkan pandanganmu itu secara ambisius. Kamu seakan-akan kalimatnya menarik, memanjangkan pandangan, memanjangkan kedua matamu, kata Allah SWT. Karena orang kemudian begitu sangat tertariknya dan ambisius untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Di luar Islam. Ya, jangan sampai keliru memahami ayat ini, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Rasulullah SAW bahkan di dalam hadis menyatakan, Rasul juga menikmati dunia ini. Hubbiba, kata Nabi, aku dicintakan ilayya, kepadaku dari dunia ini. Apa kata Nabi? Perempuan, wangi-wangian untuk menunjuk sesuatu yang paling disenangi orang. Samalah, kita tidak usah sok, semua orang juga suka kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya, tapi kata Rasulullah setelah hadis itu menyatakan demikian, perempuan, ya, keluarga yang baik, ya, dan seterusnya, sama wangi-wangian, keindahan di dunia ini, aku senang, kata Rasulullah SAW. Tapi hadis itu tidak berhenti di situ. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan yang paling aku senangi dalam hidup itu adalah shalah. Adalah shalah. Itu namanya prioritas yang benar. Saya mengkritik diri saya sendiri dan mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk kembali lagi mengakrabi Al-Quran dengan lebih baik, karena dia pemberian Allah yang paling agung. Kita memberikan prioritas dan concern kita yang benar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.